pemuda Muhammadiyah. Mudah-mudahan ini adalah salah satu yang menjadi kriteria di antara golongan yang nanti dinaungi Allah di hari kiamat, yakni ketika berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, dan senantiasa hatinya terpaut pada masjid, tempat-tempat untuk sujud, tempat-tempat berdakwah. Malam hari ini saya sampaikan kitab Tauhid, saya bawakan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi. Kitab ini pernah dibahas di pimpinan cabang Muhammadiyah menjadi kajian Ahad pagi sebelum tafsir ini. Ini kitab yang pertama kali dibahas di Muhammadiyah, kitab Tauhid. Tapi bukan kitabnya ini, karyanya Abdul Wahab, bukan yang kitab ini. Ini agak tebal, dulu sempat pada beli semuanya. Dan alhamdulillah selesai. Namanya kitab Fathul Majid. Ada jenis-jenisnya Pak? Tidak ada kalau yang dibahas waktu itu, karena syarah Fathul Majid. Nah, ada bukunya dan sempat hafal yang waktu itu kegiatannya dari rumah ke rumah setiap pagi, sehingga sampai sekarang muncul di Masjid Cibalong. Dari pembahasan Tauhid ini saya pribadi kurang paham, kurang jelas, dan kurang tertarik manakala ada bahasan-bahasan yang hanya tentang Tauhid saja. Karena ketika saya baca dan saya sampaikan, seolah-olah juga tidak mengena. Ya, jadi saya pengen sebetulnya membaca buku-buku tentang Tauhid yang ketika dibaca bisa betul-betul dipahami, seperti hanya kita membaca akhlak ya, akhlak ataupun tentang syariah, tentang sholat, kita betul tahu dari orang lain juga paham. Tapi ketika belajar Tauhid, saya belum menemukan bahasan-bahasan yang sampai penjelasannya pun rata-rata masih penjelasan-penjelasan yang hanya dari ulama. Karena banyakkan ilmu Tauhid ini dibawakan oleh para teman-teman dari Salafi, jadi masih apa kata ulama ya itu disampaikan tanpa ditambah-tambahkan. Nah, namun demikian kitab Tauhid ini ada beberapa hal yang sempat saya baca berulang-ulang karena tertarik dengan isinya dan mengena. Yakni yang pertama adalah di bab 2 tentang Tauhid, tentang pembicaraannya Nabi Musa alaihissalam. Qala Musa berkata, Musa itu adalah Nabi Allah, Nabi yang pernah diberikan mukjizat oleh Allah berupa apa? Taurat. Oh ya, masih ingat berarti. Zaman-zaman umuran kita ini berarti masih ada waktu itu sempat waktu untuk dongeng ya. Tapi untuk di bawah kita mungkin sudah lupa, untuk Nabi 25 itu belum pernah didongengkan. Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, dan ini salah satu mukjizat di antara para nabi yang bisa langsung berbicara dengan Allah hanya Nabi Musa. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu adzkuruka, yang saya bisa menyebut, yang saya bisa berzikir, wada'uka, dan berdoa kepadamu. Qala, maka Allah berkata, ya Musa, wahai Musa, qul, ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Musa termasuk orang yang mungkin secara manusiawi seperti kita ya. Kalau diberikan sesuatu yang biasa, tidak langsung tertarik. Oh, ini hal-hal yang biasa. Padahal yang disampaikan tidak biasa. Ya Rabbi, maka ia pun memberikan tanggapan. Wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hada. Semua umatmu, semua hambamu mengucapkan ucapan seperti ini. Sudah terbiasa. Bahkan orang-orang sudah terbiasa ya, ucapan-ucapan la ilaha illallah itu sudah tidak sampai membekas ke hati. Ya seperti apa, seremonial biasa aja, la ilaha illallah, la ilaha, sudah seperti seremonial saja tanpa mungkin ada masuk ke dalam hati ataupun memaknai kalimat tersebut. Sehingga Nabi Musa pun merasa tidak puas dengan jawaban Allah. Saya menanyakan sesuatu yang saya bisa berzikir dan berdoa kepadanya, kok hanya ucapkan la ilaha illallah saja. Nabi Musa merasa tidak puas sehingga menyampaikan kepada Allah, sehingga Allah memberikan jawaban. Qala ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'i, seandainya langit yang 7, wa amiruhunna, dan penghuni langit yang 7 itu, ghairi, kecuali Allah, wal ardina sab'in, dan bumi yang 7, fi kafatin, di telapakku, wala ilaha illallah fi kafatin, dan la ilaha illallah di telapak yang satu lagi,
malat fihinna la ilallah, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Karena Nabi Musa ini merasa tidak puas, maka Allah memberikan jawaban dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Diberikan analogi oleh Allah secara nalar saja bahwasanya Waalaikumsalam. Komandan. Ya. Komandan. manakala Allah menyampaikan makhluk-makhluknya bahwasanya ardi, langit yang 7, seandainya langit yang 7 dengan penghuninya ditambahkan dengan bumi yang 7 juga, itu ditaruh di telapak tangan yang satu, kalimat la ilaha illallah ditaruh di telapak tangan yang satu, maka kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada yang sebelah ini. Kita bisa bandingkan ya, tanah yang secuil saja bisa beratnya luar biasa, apalagi 7 lapis tanah, apalagi 7 lapis langit beserta penghuninya kecuali Allah. Ini ada kalimat-kalimat lafal-lafal yang menjadi tanda tanya bagi kita, yang bisa kita simpulkan secara manusiawi, tidak lewat ilmu agama yang mendalam. Berarti kalau saya membaca kalimat ini dengan penghuninya kecuali aku, berarti Allah bersemayam di atas ars, ars itu di atas samudra, samudra itu di atas langit yang ketujuh. Berarti Allah itu maha tinggi. Kalau kita menjelaskan ke anak-anak secara nalar ya berarti Gusti Allah nang langit. Nah, kalau memaknai dengan di sini. Ini pernyataan Allah, jawaban Allah kepada Nabi Musa, jangan sepelekan la ilaha illallah. Maka mari kita berdakwah kita supaya jangan menyepelekan kalimat la ilaha illallah. Berarti kita perlu belajar lafal la ilaha illallah supaya betul-betul bisa kita terima sebagai suatu hal yang memang berat. Sama ini kan saya sendiri juga belum berat kalau kita mengucapkan la ilaha illallah. Tulisan la ilaha illallah saja sudah seperti hal biasa saja ya. Padahal ini beratnya ini lebih berat daripada langit dan bumi. Ya, dengan penghuni langit siapa? Malaikat ya, para malaikat Nabi. Ya, para malaikat dan ruh-ruh para nabi itu berada di sana. Para malaikat saja jumlahnya jutaan. Ya. Berapa jumlah? 2 juta apa ya? Udah lupa ini kalau sabda Nabi tidak diberikan jumlahnya, tapi atatis samawati, langit saat itu berderit. Nabi pernah mendengar langit itu berderit, kayak digambarkan ranjang yang diisi muatan orang banyak, kreat. Nabi pernah mendengar seperti itu. Langit berderit karena kebanyakan muatan. Muatannya adalah malaikat. Karena apa? Karena setiap jengkal ruas jari ada malaikat. Jadi kalau penghuni bumi ini dengan penghuni langit lebih banyak penghuni langit. Penghuni bumi ini jaraknya kan dari sini ke sana ini kosong. Ini ke sana kosong. Tapi kalau penghuni langit antara satu ruas jari itu malaikat. Sehingga betul-betul rapat ya, betul-betul rapat. Itu maka kalau sudah dibandingkan seperti itu, 7 langit beserta isinya dan bumi kok bisa dikalahkan oleh hanya lafal kalimat la ilaha illallah. Untuk itu mari kita coba mencari hikmah kalimat la ilaha illallah sampai betul-betul kita merasakan bahwa kalimat itu memang berat ya. Bisa jadi kemungkinan setelah kita mendapatkan hikmah lafal la ilaha illallah itu menjadi berat, keimanan kita akan tidak seperti ini. Kalau ini kan masih goncang ya, masih terkena isu-isu, masih macam-macam. Tapi kalau mungkin orang-orang yang sudah la ilaha illallah betul-betul sudah memaknai, bisa jadi ini tidak seperti ini keadaan kita. Lebih ikhlas lagi dalam mengamalkan ajaran-ajaran Allah. Itu satu hadis yang sedikit, tapi barangkali ada yang belum pernah mendengar, sehingga saat ini kita mendengar. Untuk kalimat la ilaha illallah pernah ditanyakan oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa pun pernah menyepelekan kalimat tersebut karena hampir semua manusia, semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah yang tidak ada maknanya, tidak ada keistimewaannya apapun.
itu kalimat yang biasa. Tapi Allah menjawab itu ternyata lebih berat. Nah, ini lebih beratnya inilah yang nanti akan kita cari. Hikmah dari hadis ini diantaranya langit ada penghuninya, jadi sudah ya. Berarti langit itu memang ada penghuninya ya. Langit ada penghuninya. Bahwa kemudian jumlah langit itu ada 7, bumi juga ada 7. Bumi itu ada 7 lapis, sudah mungkin secara ilmiah sudah bisa dijelaskan. Lapisan-lapisan bumi ternyata juga ada 7 ya. Kemudian langit juga ada 7 lapis, yang kalau langit ada penjelasan di dalam hadisnya, jarak antara langit satu dengan langit yang berikutnya itu 50.000 tahun. Percahaya. Perjalanan bukan Percaya. Perjalanan ya, 50.000 tahun perjalanan. 50.000 tahun perjalanan. Berarti kalau sampai ke langit yang ketujuh sudah berapa tahun kita mencapai langit yang pertama? Kalau misalkan 50.000 tahun saja, umur kita sudah selesai, belum sampai ke sana. Baru 58 tahun saja ya, belum 1000. Ternyata belum sampai ke sana. Padahal gini, Nabi Muhammad pernah mencapai langit yang ketujuh hanya dalam waktu 1 malam. Sehingga Kayak nang film bagaimana? Itu kemana saja? tidak ada yang mempercayainya kecuali Abu Bakar Siddiq. Demikian yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Allah untuk